A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ikan di atas daun. Jangan meremehkan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang singkat ini, kita tidak akan pernah merasa nyaman ketika kita diremehkan. Orang lain menganggap kita di bawah, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya amal kebaikan apapun, sehingga kita merasa terkucilkan, terisolasi, tidak sederajat dengan orang lain, merasa rendah. Nah, ini adalah hal yang sangat tidak kita inginkan, bahkan kita tidak nyaman ketika berjumpa orang yang selalu meremehkan kita. Baik itu teman, baik itu atasan, atau apalagi bawahan. Sahabat-sahabat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat meremehkan ini sesuatu hal yang buruk. Tidak dibenarkan dalam agama. Karena ini adalah sifatnya setan, yang karena itu ia menjadi takabur, ia menjadi jumawa, menghadirkan kesombongan karena ia merasa tinggi di atas orang lain. Sebagaimana ketika di surga dulu, ia meremehkan Nabiullah Adam. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi ia merasa bahwa api itu lebih tinggi daripada tanah. Ia lebih tinggi kedudukannya dibanding Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Sehingga ia menimbulkan kesombongan, dan itu Allah benci. Allah tidak menyukai itu. Sehingga Allah tendang untuk mengeluarkan setan dari surga. Dan apa ujungnya? Dendam dia. Setan dendam sama Nabi Allah Adam. Bagaimana caranya supaya Adam juga bisa keluar dari surga. Itulah asal muasal sifat hasad. Sifat yang pertama kali lahir dalam kehidupan. Hasad. Menginginkan kebaikan orang lain agar hilang darinya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, meremehkan orang lain ini jangan kita lakukan. Kalau kita merasa tidak nyaman diremehkan orang lain, jangan pernah lakukan itu kepada orang lain. Sebagaimana kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa kalau kita melihat orang tua, kita harus menganggap berhusnuzon, anggap aja dia itu amalnya udah lebih banyak dibanding kita. Dia udah banyak tabungan amalnya, kebaikannya, dan keikhlasannya, sehingga kita tidak seberapa dibandingkan dia. Dan ketika kita melihat atau berjumpa anak kecil, kata Imam Ghazali, anggap saja dia itu masih bersih, gak pernah banyak, gak pernah melakukan dosa, belum sebanyak dosa yang kita lakukan. Sehingga itu menimbulkan bahwa kita jangan sampai meremehkan orang lain. Tidak boleh kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Itu inti daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada anak kecil menyampaikan kepada kita kebaikan, maka kita harus anggap itu adalah sesuatu yang baik, dan itu adalah rezeki dari Allah melalui seorang anak kecil. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyampaikan, "Unzur maqala wala tanzur man qala." Lihatlah apa yang dikatakan, janganlah melihat siapa yang mengatakan. Anak kecil menyampaikan kebaikan, lihat perkataannya baik atau tidak. Bukan karena dia anak kecil sehingga kita tidak mau menerimanya. Sahabat-sahabat kita yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membimbing kita, membersihkan hati kita dari sifat meremehkan orang lain, dan menyelamatkan kita dari kesombongan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.